Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja dimanapun Anda berada, senang sekali siang yang penuh keberkahan ini dapat berjumpa dengan Anda sekalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar sejarah. Dan alangkah baiknya kita mengenal sejarah karena sejarah adalah guru yang terbaik bagi manusia. Dari sejarah kita mengenal keruntuhan satu bangsa, satu umat, kenapa mereka runtuh. Dari sejarah kita mengenal kejayaan satu umat, apa sebab mereka menjadi berjaya, apa kira-kira yang membuat berbagai macam faktor membuat suatu umat berjaya, gilang gemilang, Dengan itu kita berkaca, apa sebab kehancuran satu negeri. Dengan itu kita berkaca, kita pun berusaha untuk menghindari kehancuran yang ada di negeri kita dengan berkaca dengan negeri tersebut. Maka dengan itulah ditulis ulama para sejarah. Bukan hanya sekedar untuk dinikmati berita-beritanya, diketahui wawasannya, tapi lebih daripada itu kita mengambil pelajaran-pelajaran penting yang terdapat dalam sejarah umat manusia, terkhusus sejarah kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha mengambil rujukan daripada kitab Ibnu Suyuti rahimahullah, yang kitabnya berjudul Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah. Dan dia berusaha menukil sejarah khalifah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dimulai daripada Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Tapi beliau menyebutkan di awal-awal bahwa beliau tidak masukkan dinasti Fatimiyah yang bercokol di Mesir dan di Afrika sebagai bahan rujukan, karena menurut dia dan para ulama bahwasanya kekhalifahan dinasti Bani Fatimiyah ini atau Al-Ubaidiyah atau As-Safawiyah adalah dinasti yang tegak dengan kebatilan, tidak sah kekhalifahannya. Mereka tegak dengan agama yang begitu anehnya, agama mencela para sahabat, bahkan mempertuhankan sebagian daripada penguasa-penguasa mereka. Maka tidak satu pun dari khulafa dinasti Al-Ubaidiyah ini, atau disebut dengan Safawiyah, atau disebut juga dengan Al-Fatimiyah, disebutkan dalam kitab ini karena tidak dianggap, karena mereka bukan bagian daripada kaum muslimin. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pada hari ini dengan membahas Al-Khulafaur Rasyidin, dan khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Meskipun semua orang mungkin telah mengenal Abu Bakar Siddiq, tapi tak masalah dan tak mengapa jika kita berusaha untuk mengulang-ulang bagaimana biografi beliau, sejarah beliau. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq, orang banyak mengenalnya dengan nama Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar. Pada hakikatnya Abu Bakar Siddiq itu punya nama yang tak banyak kaum muslimin mengenalnya. Yang paling masyhur namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya Abu Quhafah kunyahnya. Adapun nama bapaknya aslinya adalah Uthman. Jadi namanya Abdullah bin Uthman. Dia terkenal dengan kunyah Abu Bakar, dan dia terkenal pula dengan kunyah ayahnya, terkenal pula dengan kunyah Abu Quhafah. Jadi disebut oranglah dia Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nama aslinya yang paling banyak para sejarah menukil namanya adalah Abdullah bin Uthman. Dan ada beberapa riwayat lainnya beliau juga disebut dengan nama Al-Atiq. Makna Al-Atiq adalah orang yang banyak membebaskan budak-budak, karena beliau terkenal banyak membebaskan budak-budak. Sebagian menyebutkan bahwa beliau adalah orang yang dibebaskan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lainnya yang nanti kita akan sebutkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, yaitu Abu Quhafah namanya Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Dia berjumpa dengan kakek Rasulullah SAW, pada kakek Nabi yang bernama Murrah. Dan Nawawi rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan yang kami sebutkan bahwasanya nama Abdullah itulah yang paling sahih, itulah yang paling masyhur
dari nama Abu Bakar Siddiq yang tak banyak orang mengenalnya. Sebagian menyebutkan namanya Atiq, tapi yang paling banyak para ulama mengatakan Atiq itu bukan namanya tapi adalah gelarnya. Kenapa digelar dengan nama Al-Atiq? Karena dia adalah orang yang disebutkan terbebas daripada api neraka. Makna Al-Atiq yang terbebas. Ya, sebagaimana tersebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala. Ada yang mengatakan digelar dengan nama Al-Atiq li'ataqati wajhih, karena gagahnya wajahnya. Ya. Kemudian ada yang mengatakan namanya Al-Atiq karena dalam nasabnya tak ada satupun yang tercelah. Tak ada yang dapat dicela daripada keturunannya, garis keturunan orang baik-baik. Dan sepakat kaum muslimin memberi gelar dengannya dengan gelar As-Siddiq. Ya, karena apa? Karena dia begitu cepat membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam peristiwa yang paling masyhur, peristiwa Isra Mi'raj. Dan dia senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah sekalipun dia meragukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang Nabi, memberi komentar apapun dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Abu Bakar Siddiq ini dialah sahabat Nabi yang satu-satunya berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah, dan dia benar-benar meninggalkan semua keluarganya, anaknya, istrinya demi berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian begitu terkenal perkataan Abu Bakar Siddiq pada perang Badar. Ya, dalam masalah tawanan-tawanan perang, ketika sebagian sahabat mengusulkan agar tawanan perang tersebut ya dibunuh saja sebagian pendapat Umar, maka dia punya pendapat yang begitu dicintai oleh para sahabat, yaitu setiap tawanan perang agar ditebus saja oleh keluarganya, ya, agar dapat memanfaatkan harta tersebut, dan diharapkan kelak mereka yang tertawan ini bisa masuk Islam. Dan pada perang Hudaybiyah pun dia memiliki begitu kuatnya pendapat, ya, pendirian yang begitu kuat. Tatkala sebagian orang merasa kesal karena pada peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah pada tahun ya ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah ingin masuk ke kota Makkah terhalang oleh kaum Quraisy. Subhanallah. Kemudian Rasulullah batalkan buat kesepakatan. Ketika itu banyak yang tak mengerti ya kesepakatan yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak mengerti? Mereka merasa kesal karena mereka mau masuk ke kota Mekah. Mengapa dihalangi? Sepanjang zaman tak pernah ada riwayatnya ada orang yang berani menghalangi manusia yang mau datang ke Mekah untuk tawaf, untuk sa'i, untuk umrah, untuk haji. Tak ada yang pernah menghalangi. Kenapa ketika giliran mereka dihalangi? Subhanallah. Ya, maka membuat sebagian kaum muslimin itu merasa kecewa. Bahkan yang paling dahsyat kekecewaannya adalah Umar bin Khattab. Di antara isi perjanjian bahwasanya mereka harus pulang tahun ini, tak boleh melanjutkan perjalanan umrah tahun ke-6 Hijriah. Ya, maka kesal Abu Bakar Siddiq, betapa kesalnya Umar bin Khattab. Dia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar, "Ya Rasulullah, alasta Rasulullah? Bukankah kau Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya, bala. Aku Rasulullah." Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah mereka di atas kebatilan?" Kata Rasulullah, "Benar, mereka di atas kebatilan." Berkata Umar, "Ya Rasulullah, falima nu'tid daniyata fi dinina?" Mengapa kita hinakan agama kita ini? Mengapa kita menyerah dengan keputusan mereka? Mengapa tidak kita perangi mereka? Mengapa kita harus pulang kembali ke kota Madinah? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya Rasulullah, bukankah Anda menjanjikan bahwa kita akan masuk ke kota Makkah, kita akan tawaf di sana? Kata Rasulullah, ya, aku janjikan, tapi aku tak pernah katakan tahun ini. Allah menjanjikan bagiku demikian. Maka Umar tak puas dengan perkataan Rasulullah SAW. Terbentur logika Umar dengan Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, sesungguhnya aku tak akan mungkin menentang yang di atas. Allah Jalla wa'ala, aku akan ikut dengan perintahnya." Umar tak puas, dia datang kepada Abu Bakar Siddiq dan dia katakan, "Wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah dia Rasulullah?" Kata Abu Bakar, "Ya, dia Rasulullah." "Bukankah mereka adalah musuh-musuh Allah?" "Ya." "Bukankah kita di atas kebatilan?" "Ya." "Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan?" Kata Abu Bakar, "Ya."
Wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah Rasulullah menjanjikan kita akan masuk ke dalam Makkah, tawaf di Ka'bah dan seterusnya? Kata Abu Bakar Siddiq, ya. Tapi dia tak pernah katakan kita akan masuk tahun ini. Subhanallah. Perkataan Abu Bakar sama dengan kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita hinakan agama kita ini? Kenapa kita harus mengalah dengan orang-orang Quraisy? Berkata ketika Abu Bakar Siddiq, ya Umar, ilzamu gharzahu. Wahai Umar, kau ikuti perintah Nabi SAW. Innahu lan ya'siyahu. Dia tak akan mungkin menentang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya keimanan Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Dan Umar tiap kali ingat perkataannya kepada Rasulullah, Umar menyesal, dia menangis, kadang-kadang dia berusaha untuk banyak-banyak berinfak karena dia berani ketika itu yakni mengomentari pernyataan Rasulullah SAW. Tapi dia Abu Bakar Siddiq, dan inilah dia orangnya. Subhanallah. Terkenal bagaimana Abu Bakar Siddiq menangis ketika Rasulullah SAW bersabda, Inna abdan khayyarahu Allahu baina dunya wal akhirah fakhtara al akhirah. Ya, terkenal perkataan Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat di penghujung kehidupan beliau. Sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah pilih, suruh dia memilih antara dunia dan akhirat. Dia pilih negeri akhirat dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah SAW, selepas Rasulullah berkata, Abu Bakar menangis. Bertanyalah kaum muslimin, wahai Abu Bakar Siddiq, mengapa engkau menangis? Nabi menceritakan kepada kita tentang seseorang disuruh pilih antara dunia dan akhirat, dia pilih akhirat, mengapa engkau menangis? Kata Abu Bakar Siddiq, yang disebutkan Nabi itulah dirinya. Dia disuruh Allah pilih antara dunia dan akhirat, dan dia Nabi yang mulia SAW memilih akhirat. Itu menunjukkan tak lama lagi dia akan pergi meninggalkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Barulah kaum muslimin paham. Allahu Akbar. Banyak sekali perkara-perkara besar ya yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq menghilangkan segala macam bentuk masalah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah ketika wafat Rasulullah. Dahsyat ketika itu musibah yang melanda kaum muslimin sehingga mereka tak percaya Rasulullah wafat. Apalagi mereka mendengar Umar radhiyallahu anhu arda kemana-mana berteriak-teriak ya mengatakan Nabi wafat itu orang munafik. Demi Allah Nabi tak wafat, dia sedang pergi kepada Tuhannya dan akan kembali sebagaimana perginya Musa bertemu Tuhan dan akan kembali kepada kaumnya Bani Israil. Dan Rasulullah demi Allah akan kembali kepada kita. Mereka semua tercenung, tak tahu apa yang mau dikatakan. Subhanallah. Rasul terbujur kaku di rumah ibunda kita Aisyah. Abu Bakar tak ada di tempat. Tak lama kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Dia dapati Umar sedang berpidato berapi-rapi menentang orang yang mengatakan Nabi wafat padahal Nabi telah terbujur kaku. Allahu Akbar. Dia tak peduli, dia tinggalkan orang-orang, dia masuk ke rumah putrinya Aisyah, dia melihat Rasulullah terbujur kaku, diselimuti dengan kain ya. Kemudian dia singkap selimut Rasulullah, dia lihat Rasulullah telah wafat dan dia berkata sambil menangis, "Tibta hayyan ya Rasulullah wa mayitan." Alangkah harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau mati. Demi Allah, kematian yang engkau rasakan adalah kematian yang pertama dan tak akan mungkin Allah buat engkau mati sekali lagi. Kemudian dia tutupkan wajah Rasulullah, dia keluar dan dia berkata, "Wahai Umar, diamlah engkau." Ketika itu Umar tak mau diam. Umar terbawa perasaan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq ya berbicara di hadapan kaum muslimin. Ketika dia mulai berpidato, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang memperhatikan Abu Bakar Siddiq meninggalkan Umar bin Khattab. Setelah itu berkatalah Abu Bakar Siddiq dengan khutbah yang begitu dahsyat mengena kepada kaum muslimin. Apa dia katakan? Ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang mengaku menyembah Muhammad, sungguh lihat Muhammad telah terbujur kaku, telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Kemudian dia bacakan satu ayat dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Disebutkan ayat lain, ya, "Wa Muhammadun illa rasulun." Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah terdahulu sebelumnya para rasul-rasul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqawikum. Apakah apabila dia wafat atau dia terbunuh kalian kembali berpaling meninggalkan agamanya, murtad daripada agamanya? Subhanallah. Ayat ini dibaca Abu Bakar Siddiq
menunjukkan Nabi itu manusia, Rasul yang telah dahulu oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya wafat, Rasulullah juga berhak dan mengambil bagian kematian sebagaimana mereka telah mati. Bahkan ini dikatakan, apakah jika dia mati, terbunuh, apabila dia wafat dan murtad kembali, maka ketika itu yakinlah kaum muslimin bahwa Rasul telah wafat. Subhanallah. Umar sendiri hampir-hampir jatuh pingsan mendengar ayat dibacakan. Tak sanggup kedua kakinya menahan bobot badannya yang berat. Ketika mendengar ayat tersebut, subhanallah, selesailah masalah. Yakinlah mereka Rasulullah SAW telah wafat. Kemudian jemaah sekalian, terjadi lagi masalah yang begitu krusialnya. Telah sepakat kaum Ansar mengangkat utusan dari mereka untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Berkumpullah mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Subhanallah, ketika itu mereka telah siap mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Maka ketika itu didengar oleh segelintir muhajirin, didengar Abu Bakar Siddiq, didengar oleh Umar, seketika mereka datang ke sana. Hampir-hampir bertikai antara Ansar dan Muhajirin. Masing-masing berusaha untuk mengangkat daripada mereka penguasa. Sampai-sampai berkata kaum Ansar, minna amirun wa minkum amir. Dari kalian ada penguasa, ya, dan dari kami ada penguasa. Subhanallah. Maka ketika itu berdirilah Abu Bakar Siddiq. Umar mau berdiri, Umar mau berpidato, tapi dahului oleh Abu Bakar Siddiq. Tidaklah ada sesuatu yang mau disampaikan Umar kecuali Abu Bakar menyampaikannya dengan lebih baik. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq intinya menyebutkan bahwasanya Rasul telah berpesan, al-a'immatu min Quraisy. Sesungguhnya yang kepemimpinan itu ada pada tangan Quraisy. Maka dari kamilah Quraisy, ya, imam, dari kalian wazir. Ya, dari kan adalah pembantu-pembantu imam. Kemudian seketika Abu Bakar Siddiq mengangkat tangan Umar. Baiklah lelaki ini aku rela sebagai khalifah. Berkata Umar, bahkan engkau yang lebih layak menjabat sebagai khalifah Rasulullah. Dia telah rela engkau menjadi pemimpin kami dalam salat, dalam perkara ibadah. Tentunya kami akan rela mengangkat engkau sebagai pemimpin kami dalam perkara urusan dunia. Maka ketika itu Umar pun membayar Abu Bakar Siddiq, dibayar oleh sahabat-sahabat lainnya sehingga perselisihan pun selesai. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara besar pada masa Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah yang dia selesaikan. Subhanallah. Umat Islam, Ibunda Aisyah menceritakan ketika wafatnya Abu Bakar Siddiq, wafatnya Rasulullah bagaikan anak-anak ayam kehilangan induknya. Subhanallah. Bayangkan ketika itu murtad sebagian bangsa Arab. Sebagian mereka enggan membayar zakat. Subhanallah. Para sahabat berselisih. Sebagian mengatakan biarkan saja mereka enggan membayar zakat. Ya, karena zaman fitnah, biarkan saja, yang penting mereka bersyahadat kepada Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Subhanallah. Maka ketika itu marah Abu Bakar Siddiq. Dia berkata, demi Allah, akan kuperangi orang yang membeda-bedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Sesungguhnya salat adalah hak Allah dan zakat adalah hak harta. Subhanallah. Demi Allah, kalaulah mereka menahan walau seutas tali yang mereka harus keluarkan zakatnya, akan kuperangi mereka. Subhanallah. Meski aku sendiri memerangi mereka. Seketika pahamlah Umar pandangan Abu Bakar Siddiq. Seketika Umar pun menerima, sahabat pun menerima. Akhirnya yang pertama kali mereka lakukan adalah gerakan memerangi kaum murtadin, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga tunduklah mereka kembali ke dalam Islam. Allahu Akbar. Perang yang begitu dahsyat pada Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Hampir-hampir Islam ini hilang kembali. Ya, Allahu Akbar. Kemudian jemaah sekalian, begitu besar peran Abu Bakar Siddiq dalam mengutus pasukan Usamah bin Zaid. Rasulullah telah siapkan pasukan perang di bawah pimpin Usamah bin Zaid, membawa kaum muslimin untuk memerangi kaum Romawi sejak perang Mu'tah. Ya, ketika ada sebelum perang Mu'tah terjadi, ketika salah seorang utusan membawa surat kepada Raja Romawi dibunuh ya oleh raja-raja yang dibawa jajahan Romawi, maka Rasulullah perintahkan agar para sahabat berperang dalam perang Mu'tah. Tak selesai perang Mu'tah. Perang Tabuk, Rasulullah berangkat sendiri. Ternyata Romawi tak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Rasulullah telah siapkan pasukan besar di bawah Usamah bin Zaid untuk kembali memerangi Romawi. Allahu Akbar. Karena seluruh bangsa Arab telah tunduk kepada kaum muslimin, bahkan seluruhnya mereka telah masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar.
Kaum munafikin, mereka telah tunduk, tak berani, macam-macam kepada kaum muslimin. Subhanallah, apalagi setelah mati pemimpin mereka Abdullah bin Salul. Ya, Yahudi semuanya telah terusir karena berkhianat. Tak ada musuh yang dapat ditaklukkan lagi dalam Jazirah Arabia. Semua selesai. Yang ada adalah musuh di luar. Maka Rasulullah perintahkan agar disiapkan pasukan Usama. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah siapkan pasukan Usama bin Zaid yang akhirnya terbunuh pada perang Mu'tah. Subhanallah, wafatlah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdatangan para sahabat membisikkan Abu Bakar Siddiq agar jangan diberangkatkan pasukan Usama. Mereka berkata dengan logika mereka, wahai Abu Bakar Siddiq, betapa butuhnya orang-orang Islam dengan pasukan mereka. Andai kata kau berangkatkan mereka menuju negeri Romawi, akan kosong niscaya Madinah, akan berdatangan musuh-musuh, akan menghabisi Madinah. Subhanallah, merebut kekuasaan di kota Madinah. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, kau batalkan keberangkatan Usama menuju negeri Romawi. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah? Bagaimana aku batalkan satu pasukan Nabi yang mulia SAW yang memerintahkan dia berangkat? Apakah aku nekat menentang perintah Rasulullah SAW? Demi Allah, aku akan berangkatkan pasukan Rasulullah yang berangkatkannya. Aku hanyalah merupakan pelanjut Rasulullah, bukan pembuat keputusan baru. Aku hanyalah melanjutkan perintah-perintah Rasulullah SAW. Akhirnya berangkatlah kaum muslimin di bawah pimpinan Usama. Segala macam bangsa Arab terbelalak mata mereka melihat bahwasanya kaum muslimin telah mengirim pasukan begitu besar untuk memerangi Romawi, yang membuat bangsa Arab semua takut tunduk, sehingga mereka yakin dan beranggapan pastilah di Madinah begitu kuat pasukan sehingga mereka berani mengutus pasukan untuk keluar jauh menghadapi Romawi. Subhanallah. Dan begitu besar dampaknya bagi suku-suku yang ingin menentang Islam. Seketika mereka tunduk kembali ke dalam Islam. Allahu Akbar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan beliau. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan dilahirkan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah SAW. Jadi jarak antara Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq hanyalah 2 tahun sekian saja. 2 tahun sekian bulan. Dan beliau meninggal sebagaimana meninggalnya Rasulullah SAW dalam umur yang sama. Meninggal dalam usia 63 tahun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika masa jahiliyah. Kita ingin mengenal dia bagaimana ketika masa jahiliyah. Abu Bakar terkenal dengan orang yang paling menjauhkan diri daripada segala macam perkara-perkara yang dapat mencoreng kehormatan dirinya. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah berkata, "Wallahi ma qala Abu Bakar syi'ran qattu fi jahiliyatin wal Islam. Laqad taraka huwa wa Uthman syurbul khamri fil jahiliyah." Kata ibunda kita Aisyah, demi Allah, Abu Bakar tak pernah terlena dengan syair-syair sekalipun, tak pernah dia bersyair pada masa jahiliyah, tidak pun dalam Islam. Dan sungguh dia telah meninggalkan sejak masa jahiliyah, dia dan Uthman meminum khamar. Tradisi bangsa Arab begitu kuatnya, mereka meminum minuman keras bagikan meminum air putih bagi kita. Subhanallah. Tapi Abu Bakar Siddiq telah mengharamkan bagi dirinya minuman keras sejak di masa jahiliyah. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Hal syaribtal khamra fil jahiliyah?" Pernahkah engkau menenggak minuman keras di masa jahiliyah? Faqala, "A'udzubillah." Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Faqila, "Walima?" Maka mereka bertanya, "Kenapa kau tak minum pada masa jahiliyah?" Qala, "Kuntu asunu irdi wa ahfadhu mur'ati." Aku menjaga kehormatan diriku, menjaga wibawaku. Fa inna man syaribal khamra kana mudayyi'an fi irdihi wa mur'atihi. Orang yang minum khamar akan hilanglah ketika itu wibawanya, karena dia akan berkata-kata tak dapat dia kontrol, berbuat tak dapat dia kontrol, akan hilanglah wibawanya. Subhanallah. Terkala sampai hal itu kepada Rasulullah SAW, berkata Rasulullah, "Shadaqa Abu Bakar." Sungguh benar Abu Bakar Siddiq. Sungguh benar Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah laki-laki yang kurus, ringkih, dia tinggi, putih kulitnya. Subhanallah. Ya. Kemudian
tidak bidang dadanya, agak sedikit membungkuk, dan dia selalu kalau pakai sarung, sarungnya jatuh kedodoran. Subhanallah, sehingga dia harus naikkan ke atas. Ya, matanya cekung ke dalam, ya jidatnya agak sedikit tinggi, ya, dan sedikit sekali daging di tubuhnya alias kurus. Inilah sifatnya, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu, dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Memang terdapat di antara para ahli sejarah siapa yang pertama kali masuk Islam. Sebagian mengatakan yang pertama adalah Khadijah. Sebagian mengatakan yang pertama yakni adalah Ali. Sebagian mengatakan yang pertama adalah Zaid. Sebagian mengatakan Ummu Aiman dan seterusnya. Dan para ulama akhirnya menyimpulkan bahwasanya yang masuk Islam pertama kali dari golongan laki-laki dewasa dialah Abu Bakar Siddiq. Dari golongan wanita dialah yakni Khadijah radhiyallahu tabaraka anha. Dari golongan anak-anak Ali, dari golongan budak Zaid, kemudian Ummu Aiman, baru diikuti oleh yang lain-lainnya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang senantiasa mengikuti beliau dalam segala macam perjuangan. Ya. Semenjak beliau Islam sehingga Rasulullah wafat, tak pernah sedikit pun Abu Bakar meninggalkan Rasulullah SAW dalam segala keadaan. Kecuali perkara yang Rasulullah perintahkan dia untuk pergi, karena ketika pada tahun yakni 9 Hijriah Rasulullah perintahkan dia untuk berangkat haji, membersihkan kota Mekah daripada segala macam unsur-unsur kesyirikan setelah Mekah ditaklukkan. Selainnya dia akan senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan. Ya, dalam semua peperangan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam berhijrah pun dia bersama Nabi. Tak ada sahabat yang lebih mulia sehingga Allah rekam kisah tersebut dalam Quran. Dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala, "Thaniya tsnaini", tatkala dia berdua dengan temannya. "Idh huma fil ghar", tatkala dia berkata kepada temannya, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan", tatkala dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana", sungguhnya Allah menyertai kita. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq di Gua Thawr. Jadi begitu kuatnya dan begitu kentalnya persahabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling berani di antara para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bazzar menyebutkan dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, akhbiruni man asyja'un nas. Beritahukan saya, kira-kira siapakah orang yang paling berani? Qalu, mereka berkata, anta, engkau lah paling berani. Maka Ali menjawab, amma inni ma barastu ahadan illa intasaftu minhu. Adapun saya ini memang dalam setiap kali pertarungan satu lawan satu, tak pernah saya kalah. Pasti saya akan berhasil mengalahkan musuh saya. Walakin akhbiruni bi asya'in nas, tapi yang kumaksudkan siapakah orang yang paling berani? Qalu la na'lam. Maka mereka berkata, kami tak tahu siapa yang paling berani kecuali engkau. Faman, siapa ketika itu? Siapa yang paling berani? Qal, maka berkatalah Ali, Abu Bakrin, dialah yang paling berani, Abu Bakar Siddiq. Karena pada peristiwa perang Badar, maka Rasulullah SAW ketika itu dalam tenda dan dia bertanya, siapa yang mau menemaniku? Semua kami terdiam karena besar risikonya. Pasti yang paling dikejar musuh-musuhnya adalah Rasulullah SAW. Yang akan cari kaum musyrikin adalah Rasulullah SAW. Maka tak ada seorang pun yang mau mendekat kecuali Abu Bakar Siddiq. Dia datang kepada Rasulullah dan dia dengan pedang terhunus mengatakan, saya siap untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, fahuwa asy'auna, maka dialah yang paling berani di antara kami. Subhanallah. Dan suatu ketika jemaah sekalian, ketika Abu Bakar Siddiq telah masuk Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan dakwah, orang Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang berkerumun mengeroyok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah. Subhanallah, ada yang menarik Rasulullah, ada yang menyakiti Rasul dengan kata-katanya, menyumpah serapah. Maka seketika datanglah ketika itu Abu Bakar Siddiq. Mereka marah, Quraisy marah kepada Rasulullah. Mereka berteriak, ada yang mencekik Rasulullah. Mereka mengatakan, antal ladzi ja'altal alihata ilahan wahidah. Apakah engkau yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan?
ya, berkata ketika itu, yakni Ali, fa wallahi, demi Allah, ma dana minna ahadun illa Abu Bakar Siddiq. Tak ada yang mendekat kepada Quraisy yang sedang mengepung Rasulullah kecuali Abu Bakar Siddiq. Yadribu hadha wa dia pukul orang ini, dia tolak orang tersebut, dia pertahankan Rasulullah SAW, dia bela Rasulullah, dan dia berkata, wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Bagaimana kalian ingin membunuh seorang hanya mengatakan Tuhannya Allah? Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, ya, ada salah seorang, yakni sahabat Nabi, ya, Ali bin Abi Thalib, pernah berkata sambil menangis, basahlah ketika itu jenggotnya. Kemudian dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, unshidukum billah, amu'minu ali fir'auna khairun am Abu Bakrin. Kutanyakan kepada kalian, dan aku bersumpah demi Allah, manakah lebih utama? Apakah seorang mukmin yang beriman kepada Fir'aun disebutkan dalam Quran lebih utama atau Abu Bakar Siddiq? Fasakatal qaumu, maka semua mereka terdiam. Dalam Al-Quran disebutkan tentang adanya orang-orang mukmin yang beriman dengan Musa, dan mereka dari golongan Fir'aun, tapi dengan sembunyi-sembunyi mereka beriman dengan Musa, orang mukmin dari keluarga Fir'aun. Maka berkatalah ketika itu Ali, ala tujibun, mengapa kalian diam tak menjawab saya? Fa wallahi, demi Allah, la sa'atun min Abi Bakrin khairun min mithli mu'min ali Fir'aun. Sesaat, ya, yang satu saat dengan Abu Bakar Siddiq itu lebih utama daripada, ya, sesaat dengan mukmin dari keluarga Fir'aun. Dzaka rajulun yaktumu imanah, karena keluarga Fir'aun itu menyembunyikan imannya. Wa hadza rajulun a'lana imanah, dan inilah laki-laki yang mempermaklumkan imannya kepada orang banyak. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Urwah bin Zubair, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, apa yang paling dahsyat diperbuat orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW? Maka ketika itu dia menjawab, Abdullah bin Amr menjawab, Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'aid ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat dengan mata kepalaku Uqbah bin Abi Mu'aid mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, Nabi sedang salat. Fa wada'a rida'ahu fi 'unuqihi, maka ketika Rasulullah sedang salat, dia bawa selendangnya, yakni Uqbah bin Abi Mu'aid bawa selendangnya, dan dia cekek dengan selendangnya leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqahu bi khanqan syadidan, dia cekek sekuat-kuatnya leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq menolaknya, dan dia berkata, ataqtulun rajulan an yaqula rabbi Allah. Bagaimana kau nekat membunuh seorang gara-gara dia mengatakan Tuhannya Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal dia datang membawa keterangan dari Tuhan kalian. Subhanallah. Dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perang Uhud, ketika sebagian besar sahabat lari puntang-panting berlarian, dan kalau dikepung oleh Khalid dari belakang, subhanallah, hampir-hampir semua sahabat berlari, Uthman pun turut berlari, ya, kecuali Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar Siddiq senantiasa bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah dan para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tatkala berkumpul sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu, jumlah mereka ada sekitar, ya, 38 orang. Abu Bakar menuntut kepada Rasulullah SAW agar mereka mulai menyiarkan Islam secara terang-terangan. Berkata ketika itu Rasulullah, Abu Bakar, kita masih sedikit. Abu Bakar terus berusaha untuk meyakinkan Rasulullah untuk mulai mendakwakan Islam secara terang-terangan, sehingga Rasulullah SAW pun tampil berdakwah terang-terangan. Ya, subhanallah. Kemudian ketika itu orang-orang pun berlarian ketakutan ketika Rasulullah SAW memulai dakwah dengan terang-terangan. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq dan dia berpidato di hadapan orang.
maka dia pun berdakwah dan dialah dai pertama setelah Rasulullah yang mendakwahi orang dengan terang-terangan, membuat orang musyrikin marah kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada kaum muslimin. Subhanallah. Ya, akhirnya mereka mengejar setiap kaum muslimin yang berlarian, menyiksa mereka satu demi satu, memukuli mereka. Subhanallah. Maka inilah Abu Bakar Siddiq setelah dia masuk ke dalam Islam, dia tampakkan Islamnya dengan terang-terangan dan dia yang pertama kali menyuruh manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali kita Abu Bakar Siddiq. Ya. Di antaranya dalam hal infak. Dialah yang paling banyak berinfak di antara para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu tazakka." Allah akan jauhkan dari neraka orang-orang yang bertakwa, dialah yang memberikan hartanya dalam rangka mencari kesucian diri. Ya, berkata Ibnu Jauzi, sepakat para ulama-ulama ya bahwasanya ayat ini turun mengenai Abu Bakar Siddiq yang benar-benar berinfak seluruh hartanya dalam rangka menjauhkan diri dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abu Bakrin." Tidak pernah ada harta yang paling bermanfaat bagiku sebagaimana harta Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menangis. Wa qala hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Dia menangis sambil berkata, ya Rasulullah, bukankah aku ini dan semua hartaku adalah milikmu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Sa'id bin Musayyib, dia sebutkan secara mursal, ya, adalah Rasulullah SAW. Dia akan menggunakan harta Abu Bakar Siddiq sebagaimana dia menggunakan harta dirinya sendiri. Subhanallah. Harta Abu Bakar Siddiq Rasulullah gunakan sebagaimana yang Rasulullah inginkan, sebagaimana dia menggunakan harta sendiri. Allahu Akbar. Ketika Abu Bakar Siddiq dia masuk ke dalam Islam, ya, Abu Bakar Siddiq masuk, ketika itu dia adalah orang yang kaya raya. Dia punya 40 dinar, dalam beberapa riwayat 40.000 dirham. Ya, 40.000 dinar atau 40.000 dirham. Subhanallah. Dan semuanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aslama Abu Bakar yauma aslama fi manzili 40.000 dirham." Ketika Abu Bakar masuk Islam, di rumahnya ada 40.000 dirham. Fa kharaja ila al-Madinah fil hijrah. Wa ma lahu ghair 5,000. Ketika dia tinggalkan kota Madinah, ketika peristiwa hijrah, dia hanya bawa uang 5.000 dirham saja. Yang 40.000 dirham semuanya habis untuk dakwah. Tinggal 5.000 saja dia bawa. Kullu dzalika yunfiqu fir riqabi wal 'auni al-Islam. Kemana dia gunakan uangnya? Dia gunakan uangnya untuk membantu Islam, memerdekakan banyak budak-budak kaum muslimin yang disiksa oleh Quraisy. Dia beli, dia merdekakan. Subhanallah. Sebagaimana kita ketahui Abu Bakar lah yang membeli siapa? Membeli Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Daripada tuannya Umayyah bin Khalaf. Ketika itu Umayyah bin Khalaf ya dengan remeh mengatakan, Abu Bakar Siddiq ini ku jual seutas tali pun kau minta akan ku beli. Tak ada harganya bagiku ini. Kata Abu Bakar, demi Allah kalaupun kau minta berapa banyak daripada dinar ku akan kutebus orang ini. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dia pernah membebaskan 7 orang dari budak-budak yang mereka disiksa karena beragama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmunya? Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara selesai di tangannya. Dalam perkara keputusan memerangi kaum murtadin, dia yang punya ilmu. Memerangi orang yang membayar zakat, dia yang punya ilmu. Sahabat tak punya ilmu dalam perkara tersebut. Subhanallah. Karena itulah Ibnu Umar ketika ditanya, ya, siapa orang yang berhak berfatwa pada zaman Rasulullah SAW? Maka berkata Ibnu Umar, yang berhak adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Aku tak tahu orang selain mereka berdua yang berani berfatwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya begitu dalam. Ketika Rasulullah berpidato, Allah suruh seorang hamba memilih antara dunia dan akhirat, maka dia pilih akhirat. Abu Bakar Siddiq yang tahu, semua sahabat tak tahu. Dia menangis, dia mengetahui bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah begitu dekatnya. Dan dia adalah orang yang menghafalkan kitabullah tabaraka taala. Bahkan dia salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tahzib menyebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq
adalah salah seorang sahabat Nabi yang menghafalkan seluruh Quran. Padahal ini juga disebutkan oleh sebagian daripada ulama-ulama lainnya. Adapun riwayat Anas yang berkata Anas padanya, jama'al Quran ala ahdi Rasulullah SAW arba'ah. Yang mengumpulkan Quran pada masa Rasulullah 4 orang. Maksudnya adalah dari kaum Ansar. Ya, sebagaimana yang dimaksud dalamnya adalah kaum Ansar inilah yang mengumpulkan semua tulisan-tulisan Quran untuk ditulis ulang. Dan ada riwayat yang disebutkan Imam Sya'bi rahimahullah, mata Abu Bakar Siddiq walam yajma'il Qur'ana kullah. Ketika Abu Bakar Siddiq wafat dan dia belum sempat mengumpulkan Quran sepenuhnya. Bukan maknanya dia tidak hafal Quran, tapi dia tidak sempat mengumpulkan seluruh Al-Quran. Ya, dalam satu mushaf sebagaimana yang disusun oleh Utsman bin Affan. Subhanallah. Itu maksudnya, bukan maknanya dia tidak hafal Quran Al-Karim. Dan dia adalah sahabat yang paling utama di antara semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami ketika masa Rasulullah selalu menyebut-nyebut para sahabat dan memilih mana yang paling baik. Fa nukhayyiru Abu Bakar, maka kami pun jatuh memilih Abu Bakar yang paling terbaik, thumma Umar, thumma Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Berkata Ibnu Umar dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir, faya'lamu bidzalika Nabi. Nabi tahu apa yang kami sebutkan. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Nabi tidak mengingkarinya. Subhanallah. Dan beberapa ayat lainnya disebutkan kami mengutamakan pada masa Rasulullah hidup Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Subhanallah. Abu Hurairah menyebutkan kunna ma'syara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mutawafirun. Kami para sahabat-sahabat ketika itu banyak. Naqulu, kami semua sepakat mengatakan afdalu hadhil ummah ba'da Nabi Abu Bakar. Yang paling utama di umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar Siddiq, thumma Umar, thumma Utsman. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Setelah itu kami pun diam. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling rahmat kepada umat Islam di antara seluruh manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Imam Ahmad dan Tirmidzi, arhamu bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang kepada umatku di antara umatku adalah Abu Bakar Siddiq. Wa ashadduhum fi amrillah Umar. Yang paling dahsyat dalam menegakkan perintah Allah dialah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Yang paling dahsyat rasa malunya dialah Utsman. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling paham perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid ibnu Thabit. Yang paling ahli dalam ilmu faraid dialah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Yang paling qari adalah Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummatin aminun. Setiap umat punya seseorang yang terpercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan umat ini memiliki orang percaya dialah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah yang paling rahmat kepada umat Islam. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa keterangan menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka ta'ala. Di antaranya tadi adalah ketika kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku, setiap orang berbuat kebaikan kepadaku semua telah kubalas, kata Nabi, kecuali Abu Bakar Siddiq tak terbalas olehku. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kebaikan Abu Bakar Siddiq. Kan dia menyerahkan jiwanya, hartanya, dirinya seluruhnya untuk Islam demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan disebutkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi." Demi orang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi." Dan dialah orang yang datang membawa kebenaran, kata mereka Muhammad Rasulullah. Wa saddaqa bihi, dan yang membenarkannya dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu. Subhanallah. Ketika turun ayat wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka, berkata para ahli tafsir maksudnya adalah Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut dengan Tuhannya disiapkan 2 surga. Berkata ketika Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu tabaraka anhu. Subhanallah.
Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya Allah sebutkan dalam Quranul Karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang mengenai keutamaan Abu Bakar Siddiq dan keutamaan Umar bin Khattab juga begitu banyaknya dalam kitab-kitab sunnah disebutkan. Di antaranya ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan dari Sa'id bin Zaid. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, dan seterusnya. Sampai Rasulullah menyebutkan 10 orang. Subhanallah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya ahlu darajatil ula, penduduk surga yang paling tinggi, la yarahum man tahtahum, la yarahum man tahtahum, akan dapat dilihat oleh orang-orang di bawah mereka. Kama tarawna najmat tali' fi ufuqis sama', sebagaimana kalian melihat bintang yang begitu jauh di langit. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum an'ama. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar masuk ke dalam orang-orang yang kelak menempati surga tertinggi bersama golongan para nabi. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Anas adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, dari golongan Muhajirin dan Ansar. Jika bersama Rasulullah SAW dan di sana ada Abu Bakar dan di sana ada Umar, mereka tak berani melihat wajah Rasulullah SAW. Tak berani menatap Rasulullah karena begitu bawahnya Rasulullah, segannya melihat kepada Rasulullah, kecuali Abu Bakar dan Umar. Terus kedua-duanya melihat kepada Rasulullah dan Rasulullah melihat kepada keduanya. Keduanya tersenyum kepada Rasulullah, Rasul tersenyum kepada keduanya, menunjukkan betapa dekatnya mereka dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis lainnya Rasulullah menyebutkan Abu Bakar adalah orang yang benar-benar mengerjakan segala macam kebaikan-kebaikan Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW kata Abu Hurairah berkata, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min asya' fi sabilillah, du'ya min abwabil jannah." Barang siapa yang menyimpulkan dua jenis, yakni dua benda dalam satu jenis di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan dipanggil daripada pintu surga, ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini kebaikan yang kau lakukan. Faman kana min ahli salati du'a min babi salah. Ada orang yang dia itu senantiasa salat, amalannya salat, maka dia diseru dari pintu salat. Waman kana min ahli jihad, ada yang begitu dahsyat berjihad, maka dipanggil daripada pintu jihad. Ya, waman kana min ahli sadaqah, ada yang banyak bersedekah, dipanggil daripada pintu sedekah. Ya, waman kana min ahli siyam, ada yang rajin berpuasa, dipanggil daripada pintu puasa, namanya pintu Rayyan. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mengamalkan semuanya sehingga dipanggil daripada semua pintu-pintu surga? Maka berkata Rasulullah, ya, dan aku berharap engkau salah satu daripada orang dipanggil daripada semua pintu-pintu surga. Subhanallah. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis Abu Daud dan Jalur Abu Hurairah, "Amma innaka Abu Bakrin awwalu man yadkhulu jannata min ummati." Engkau lah wahai Abu Bakar Siddiq orang pertama kali menginjakkan surga di antara umatku. Subhanallah. Berkata Rasulullah, "Inna min amannin nas alayya fi suhbatihi wa malihi." Abu Bakar yang paling dahsyat, ya, orang yang paling kurasa begitu aman aku dengannya, ya, bersahabat dengannya, dia serahkan hartanya kepadaku, dia Abu Bakar Siddiq. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghair rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalaulah sekiranya aku boleh mengangkat ada orang selain Tuhanku sebagai kekasih, pastilah akan kupilih Abu Bakar Siddiq sebagai kasihku. Walakin ukhuwatul Islam, tetapi ya, dia adalah saudaraku dalam Islam. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika terjadi Abu Bakar Siddiq dan Umar perselisihan. Ketika itu Umar marah. Ketika itu Umar pergi meninggalkan yakni Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bersumpah agar Umar memaafkannya. Umar tak mau. Dia pulang ke rumahnya. Abu Bakar bersedih. Abu Bakar melapor kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW marah, suruh panggil Umar. Seketika Umar pun datang. Subhanallah. Tampak kemarahan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika itu Abu Bakar melihat Rasulullah marah, dia berusaha menahan kemarahan Rasulullah. Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku yang salah. Bukan Umar, aku yang salah. Jangan marahi dia." Maka berkatalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakr sadaqta."
Apa kata Rasulullah? Dahulu ketika Allah utus aku kepada kalian, aku berkata, aku ini Rasulullah. Kalian katakan engkau pendusta. Tapi Abu Bakar katakan engkau benar. Dalam beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah SAW, "Antum tariku li sahibi." Apakah kalian berani memboikot sahabatku? Berkata Rasulullah dalam riwayat lainnya, "La tu'dhuni fi sahibi." Jangan coba-coba sakiti aku pada sahabatku Abu Bakar Siddiq ini. Fa inna Allah ba'athani bil huda. Allah mengutuskan bahwa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Faqultum kadzabta, kalian semua mengatakan engkau pendusta. Dan dia Abu Bakar Siddiq mengatakan, sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Walaula anna Allah sammahu sahiban latakhadtu khalilan. Kalaulah bukan karena Allah SWT telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, akan kujadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasih hatiku. Tetapi dia adalah saudaraku dalam Islam. Subhanallah. Suatu ketika pernah juga terjadi antara Aqil bin Abi Talib dengan Abu Bakar Siddiq perselisihan. Dan Aqil bin Abi Talib adalah kerabat Rasulullah SAW. Ya. Ketika terjadi perselisihan, dia dicela oleh Aqil bin Abi Talib. Abu Bakar tak berani mencelanya karena dia begitu dekat dengan Rasulullah, kekerabatannya. Dia datang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu marah kepada Aqil bin Abi Talib. Berkata Rasulullah, "Ala tad'una li sahibi?" Mengapa kalian tinggalkan sahabatku? Ma sya'nukum wa sya'nuhu? Apa yang kalian buat dengan dia? Wallahi ma minkum rajulun illa ala babi baitihi dhulmatun illa bab Abu Bakar Siddiq. Tidaklah di antara kalian siapapun juga dahulu kala setiap pintu daripada pintu-pintu rumahnya ada kegelapan karena tak menerima Islam kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Fa inna ala babihi nur. Sungguh dalam pintu rumahnya ada cahaya. Demi Allah aku berkata, kalian katakan engkau berdusta. Abu Bakar mengatakan engkau benar. Subhanallah. Kalian menahan harta kalian sementara dia serahkan semua hartanya, jiwanya untuk Islam kepadaku. Kalian menghinakan aku dahulu kala sementara dia menanggungku, sementara dia mengikutiku. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit daripada kisah-kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu yang menjabat sebagai khalifah kaum muslimin, dan insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang khalifah ini Abu Bakar Siddiq pada pertemuan berikutnya karena begitu banyaknya kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya. Karena keterbatasan waktu, kita padakan sampai di sini dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat, pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya untuk dapat memahaminya dan juga bisa mengamalkannya pelajaran-pelajaran tersebut dalam aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami undang melalui line telepon. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama. Silahkan. Halo? Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dari Kalimantan, dari hamba Allah. Ya, silakan pertanyaan. Bisa di luar tema, Ustaz? Fadol. Apa hukumnya tahlilan? Cukup, Pak? Tahlilan, apa itu disunatkan dalam... Ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Ada istilah dalam Islam yang harus dipahami kaum muslimin. Ada namanya tahlil, ada namanya takbir, ada namanya tahmid. Ya. Ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang memiliki makna. Apa makna tahmid? Ucapan alhamdulillah. Apa makna takbir? Ucapan Allahu Akbar. Apa makna tahlil? Ucapan la ilaha illallah. Itulah namanya tahlil. Jadi tahlil itu adalah ucapan tertinggi dalam Islam, iman tertinggi dalam Islam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman 70 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, yang terendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan segala sesuatu yang membahayakan di jalan.
Kemudian kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian daripada iman. Jadi inilah makna tahlilan dalam Islam, dan dia pintu masuknya ke dalam Islam. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah. Inilah makna tahlil. Adapun tahlilan jika dimasukkan dengannya adalah suatu amalan yang diperbuat oleh masyarakat, ya, dengan membaca berbagai macam bacaan-bacaan, ya, yang sebagian daripada Quran terambil, sebagian dari sunnah, sebagian mereka karang-karang sendiri, dibuat satu paket, kemudian dibuat sebagai acara rutin dalam satu upacara yang dirutinkan terus-menerus, dilakukan pada malam-malam tertentu contohnya, dan dilakukan dengan kaifiat tertentu, cara tertentu, maka kita katakan bahwasanya ibadah mabniyun ada syaratain. Ibadah itu dibangun atas dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup ikhlas? Tak cukup. Karena orang yang telah ikhlas belum tentu amalnya benar. Ikhlas mengikat hatinya benar-benar beribadah hanya untuk Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, itu namanya ikhlas. Kalau andai kata hilang dari dirinya unsur keikhlasan, sia-sia amalannya. Tak benar. Dan Allah akan mengazab orang-orang yang beribadah dengan riya. Berkata Rasulullah, ana aghna syuraka wa ana syirki, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan segala macam kesyirikan. Man amila amalan asyraka fi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal tapi dia sekutukan aku dengannya, aku tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Apakah telah cukup syarat ini yang pertama saja ikhlas? Tak cukup, harus yang kedua. Apa itu yang kedua? Namanya adalah mutaba'ah. Ikhlas itu tercermin dari ucapan Anda setiap hari la ilaha illallah. Ada yang kedua namanya mutaba'ah. Mutaba'ah adalah tercermin dari ucapan yang Anda ucapkan Muhammad Rasulullah. Anda mengikat seluruh anggota tubuh Anda untuk tetap berusaha mengikuti Rasul dalam beribadah. Ya, jika Anda tawaf contohnya. Tawaf di Makkah Rasulullah ajarkan 7 kali, tapi Anda merasa tak puas. Anda buat 10 kali, maka tawaf Anda tidak diterima meski ikhlas. Kenapa? Jawabannya tidak ada pada unsur mutaba'ah. Maka demikianlah segala macam bentuk amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah. Contohnya Anda membaca pada malam tertentu. Surat tertentu dalam Quran tidak ada contohnya, tidak ada panduan dari Nabi, tidak ada dalilnya. Dan Anda rutinkan, harus baca terus-menerus surat tertentu. Walaupun dia bagian daripada Quran, tapi ketika Anda khususkan dia, jadi ada suatu amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tak pernah ajarkan demikian. Misalnya Anda menganggap bahwasanya tiap malam Jumat lebih utama dibacakan pada surat Yasin. Padahal tak didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Maka tiap malam Jumat Anda baca Yasin contohnya. Kita katakan amal ini butuh dalil dan tak ada dalilnya, sebaiknya Anda tinggalkan. Karena Ibunda Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dikatakan Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tak pernah kami perintahkan, dia tertolak. Jadi masalahnya bukan ini ada pada Quran, tapi ketika menjadikan di bagian daripada amalan yang rutin diperbuat, maka menjadi masalah. Karena ibadah ini ada ibadah sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Ibadah yang sifatnya umum jangan Anda khususkan. La ilaha illallah itu ibadah, lafaz zikir. Ada panduannya. Kapan kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir? Kita ucapkan setiap pagi dan sore. Kita ucapkan 100 kali. Kalau kita dalam kondisi tak mampu mengucapkan 100 kali, ucapkan 10 kali. Tak mampu ucapkan sekali. Habis salat kapan berapa kita ucapkan kata-kata la ilaha illallah? Kita ucapkan 3 kali. Semuanya ini zikir khusus. Ya. Di luar daripada zikir khusus ini ada zikir umum. Kapan kita boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terserah Anda kapan pun juga. Berapa jumlahnya terserah Anda. Sambil Anda duduk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa syukur. Boleh saja, dan inilah tahlilan. Ya, pada hakikatnya. Tapi ketika Anda mewajibkan atau menyunahkan, menganggap baik dibaca dengan cara yang tertentu, kaifiat tertentu, pada malam tertentu, dengan racikan bumbu-bumbu, ya, bacaan tertentu, maka kita katakan mana dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Iya, mengenai ini, Ustaz, mengenai puasa Ayyamul Bid.
apakah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya Ustaz? Dan bagaimana dalilnya Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah. Ba'd, saya tidak ingat tentang hadis perkara apakah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Yang saya ketahui Ayyamul Bid itu disebutkan Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat yang begitu kuat berpuasa. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia begitu kuatnya berpuasa, ya, sehingga Rasulullah SAW ajarkan dia untuk menyedikitkan puasa. Dia berpuasa tiap hari. Maka Nabi ajarkan, sarankan dia, andai kata engkau berpuasa dalam sebulan 3 hari, maka itulah sebaik-baik puasa. Dia katakan, ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu berpuasalah engkau puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Kata dia, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, tak ada lebih baik daripada itu. Subhanallah. Ya. Dan inilah dia namanya Ayyamul Bid. Sebulan 3 kali pada tanggal 13, 14, 15. Adapun apakah Nabi merutinkannya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya, kami undang kembali, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Salam Bapak dari hamba Allah di Tegal. Silakan pertanyaannya. Ini jual tema masalah salat Ustaz. Dalam dua sujud kita biasa membaca Rabbi Firlillah, umpamanya saya butuh diulang-ulang dalam warzukni itu boleh apa enggak Ustaz? Ketika sujud atau dia terus sujud, Pak? Dua Ustaz. Iya. Dalam sujud kita minta. Oke. Baik. Iya. Dalam sujud dan kita minta rezeki. Bolehkah diulang-ulangi dalam doanya? Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Fajtahidu fihi bid-du'a, maka hendaklah seorang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan dalam panduan doa yang Rasulullah pernah ajarkan kepada kita, disunnahkan untuk mengulang-ulangi doa. Ya, Rasulullah pernah mengajarkan kita doa untuk diulang-ulangi 3 kali. Ya, maka tak mengapa Anda berdoa kepada Allah ketika sujud dengan mengucapkan Rabbirzuqni, Allahumma rzuqni, Rabbirzuqni berkali-kali, tak ada masalah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah berdoa lebih daripada itu. Ya, Allah tabaraka ta'ala alam. Nah. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Silahkan Anda ingin bertanya, ajukan melalui pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Nah Ustaz, bagaimanakah kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di mata kaum Quraisy kafir? Sehingga apa yang menjadi pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW didengarkan oleh orang Quraisy, kemudian dia juga dihormati, ucapannya juga disegani. Apa sebenarnya kedudukan sebelum beliau masuk Islam? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Tadi kita sebutkan di antara gambaran kecil bagaimana kehidupan Abu Bakar sebelum Islam. Ya. Bahkan juga disebutkan dalam kitab ini juga, Abu Bakar itu telah beragama fitrah. Abu Bakar tak menyembah berhala. Subhanallah. Suatu ketika disebutkan Abu Bakar pernah mendengar salah seorang, yakni ayahnya Sa'id bin Zaid bin Naufal. Zaid ini adalah salah seorang daripada orang yang mencari agama fitrah. Dia begitu stres melihat kehidupan bangsa Arab menyembah berhala, makan bangkai, sehingga dia katakan, demi Allah, bukan ini agama Ibrahim. Ya Allah, sekiranya aku dapat agama yang lurus, pasti aku akan beragama agama Ibrahim. Subhanallah. Bahkan dikatakan laki-laki ini pernah ke negeri Syam mencari agama yang lurus karena dia menganggap apa yang diyakini Quraisy bukanlah agama. Subhanallah. Jadi suatu ketika dia pernah didengar Abu Bakar Siddiq, Zaid ini benar-benar ingin mencari kebenaran. Subhanallah, agama yang benar. Rasul
Ketika itu dikatakan ada orang-orang semacam ini antara adalah Waraqah bin Naufal. Ketika disebutkan oleh Zaid bahwasanya akan ada nabi yang terakhir, ya, maka berangkat Abu Bakar Siddiq menuju Waraqah bin Naufal. Ketika itu telah membaca kitab Taurat, baca kitab Injil, maka dia bertanya tentang keberadaan nabi tersebut, nabi terakhir. Subhanallah. Dijawab oleh Waraqah bin Naufal, dia akan muncul daripada bangsa Arab. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Abu Bakar Siddiq itu telah mencari kebenaran semenjak masa sebelum Islam. Dia tak pernah minum khamar, tak pernah terdengar dia menyembah berhala. Subhanallah. Dia atas agama yang lurus, fitrah yang lurus. Subhanallah. Dan dia adalah sosok saudagar yang begitu suksesnya. Tadi dikatakan ketika masuk Islam, dia memiliki 40.000 dirham. Dalam berapa dinar. Ketika masuk Islam, hijrah tinggal 5.000 dia bawa saja. Subhanallah. Jadi begitu disegani oleh Quraisy, bangsa Arab. Bahkan di antara keutamannya, ya, dialah orang yang diperintahkan untuk memutuskan perkara perselisihan di antara Quraisy ketika itu. Dan masih banyak segudang kebaikan-kebaikannya. Orang yang paling berakal. Sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu, dia telah memikirkan kebenaran, mencari kebenaran. Ketika Rasulullah datang membawa kebenaran, seketika dia imani. Subhanallah. Karena itu dia begitu disegani Quraisy. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau bertanya, sejauh mana hubungan sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar? Apakah sama seperti hubungannya dengan Nabi SAW? Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Mereka ini adalah orang yang seiring sejalan selalu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Hubungan mereka begitu dekatnya, begitu dekat sekali. Dan ketiga-tiganya ya, saling bertautan satu sama lain. Rasulullah adalah menantu bagi Abu Bakar Siddiq dan menantu bagi Umar. Rasulullah menikahi Hafsah putri Umar, menikahi Aisyah putri Abu Bakar Siddiq. Dan dalam banyak riwayat disebutkan, dalam Sahih Bukhari disebutkan, ketika Umar radhiyallahu anhu akan wafat, ditikam oleh salah seorang Majusi, Abdurrahman, yang bernama Abu Lu'lu'ah, ya, ketika itu datanglah salah seorang sahabat, ya, menyebutkan pujian-pujian kepada Umar. Wahai Umar Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau telah wafat Rasulullah, Rasul ridho kepadamu, dan kami selalu mendengar Rasulullah bersabda, kuntu ana Abu Bakar wa Umar, aku bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar diiringi oleh Abu Bakar dan Umar, aku masuk diiringi oleh Abu Bakar dan Umar, dan kami berharap engkau akan bersama kedua sahabat tersebut. Subhanallah. Begitu eratnya mereka, hubungan antara mereka dalam segala sesuatu. Datang seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, jika nanti engkau meninggal, faman ati, siapa yang saya datangi? Kata Rasul, iti Abu Bakar, datanglah kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian mereka kembali bertanya, jika taat, dia bertanya, jika taat Abu Bakar Siddiq bagaimana? Iti Baba Umar, datanglah kepada Umar. Subhanallah. Maka keduanya ini adalah merupakan menteri bagi Rasulullah SAW, yang begitu kuat kedudukannya di hadapan Rasulullah SAW. Ya, kelembutan Abu Bakar Siddiq ini akan diseimbangkan dengan ketegasan Umar. Ketegasan Umar akan dilunakkan dengan kelembutan Abu Bakar Siddiq, sehingga begitu idealnya ketika mereka berkumpul. Subhanallah. Begitu kuat hubungan mereka. Ketika Abu Bakar meninggal, Rasulullah meninggal, Umar bersedih. Ya, tatkala dia ditikam, dia mengutus salah seorang putranya, Abdullah bin Umar. Dia katakan, wahai Abdullah, pergilah engkau, ketuk pintu ibunda kaum min Aisyah. Minta kepadanya izin kalaulah sudi kiranya diberikan kamar tersebut, ya, satu tempat untuk dikuburkan jasadnya di samping kedua sahabatnya. Allahu Akbar. Maka berangkatlah Ibnu Umar, dia ketuk pintu Aisyah, dikatakan, wahai ibunda kaum mukminin, aku diutus oleh Umar, ya, meminta kepadamu izin kalau sekiranya engkau sudi, dia ingin dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Ibunda kita Aisyah menangis, dia katakan, sungguh demi Allah, aku ingin ini menjadi tempatku kalau dikuburkan, tapi demi Allah hari ini aku mengalah. Subhanallah. Kemudian datanglah Ibnu Umar menemui Umar, ayahnya, dia katakan, wahai ayahanda, aku telah minta izin dan engkau diizinkan. Betapa senangnya Umar. Subhanallah. Dia katakan segalanya menjadi nikmat ketika dia mendengar dapat dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Dan dia pesankan kembali, nanti ketika jenazahku telah selesai dikafani, disolatkan, ketika jenazahku dibawa, izin kembali kepada ibunda kaum mukminin Aisyah. Jika boleh dikuburkan di sana, kuburkan. Jika dia tarik izinnya, kuburkan aku di kuburan kaum muslimin. Kemudian dia datang setelah dia wafat, digiring, ya, jasadnya diangkat, dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kembali minta izin, diizinkan oleh ibunda kita dan dikuburkan di sana. Ini menunjukkan betapa dekatnya orang-orang tersebut. Subhanallah.
Ya, betapa dekatnya orang-orang tersebut. Dan semuanya adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, Baik Ustadz, pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat. Ustadz, begitu akhlak yang disampaikan dari kisah tersebut mengenai Abu Bakar sungguh luar biasa dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi, kenapa ada kisah-kisah yang memfitnah beliau dengan tuduhan-tuduhan yang keji, bahkan satu kelompok sampai membenci beliau? ya, bismillah, alhamdulillah ba'd. Kita telah sebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang lampau bahwasanya ada satu kaum, satu kelompok yang agama mereka dibangun di atas kebencian kepada sahabat. Mereka adalah kaum Rafidhah, Syiah, Al-Imamiyah atau Itsna Asyariyah, yang agama mereka itu ada dengan mencela para sahabat. Senantiasa mereka mengatakan Abu Bakar mencaplok kekuasaan daripada Ali, Abu Bakar merampas, Abu Bakar menguasai tanah Fatimah di Fadak, dan seterusnya. Ini semua karena mereka teracun dengan pemikiran kaum Syiah, dan karena mereka teracun dengan riwayat-riwayat yang batil yang pernah kita jelaskan pada masa-masa yang silam, pada masa-masa yang lampau, dan pernah kita luruskan hal tersebut. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, Baik Ustadz, nampaknya tadi pertanyaan terakhir di perjumpaan kita, mohon ikhtiamnya Ustadz, silahkan. bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini, dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa ala menambah ilmu kita tentang sejarah, karena betapa pentingnya kita mengenal sejarah, dan insyaallah kita berusaha untuk istiqamah melanjutkan sejarah para khalifah ini, dan semoga dimudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.